Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 415. Hukum dan Kepatuhan. Dalam sekejap mata, Ye Tianzong dan Tuan Rong adalah dua orang yang tersisa di aula besar. Tuan Rong lebih berhati-hati. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sini, dia menundukkan kepalanya dengan penuh hormat dan berkata, "Tuan Ye, tolong dengarkan penjelasan saya. Kalau aku tidak salah, kamu harusnya melalui formalitas saat datang malam ini. Meskipun kamu dan aku baru bertemu sekali, aku tahu bahwa kamu bukanlah orang yang terjebak dalam pengepungan dan tidak akan menaruh semua telurmu dalam satu keranjang. Oleh karena itu, aku memperkirakan pertemuan Song Lingling hanya strategimu, dan pihak ibuku adalah strategi keduamu, tapi karena kamu membuat perjanjian denganku, kamu sebenarnya datang ke sini untuk menolak ibuku malam ini, kan?" Ye Tianzong hanya menanyakan arah dan membuat tebakannya sendiri. Namun menurut ekspektasinya, keduanya seharusnya tidak dapat dipisahkan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk merendahkan diri setelah bertemu dengannya, seolah-olah dia adalah tuannya. Setelah mengatakan itu, Ye Tianzong menenangkan diri dan membuat persiapan. Jika tebakannya salah dan Tuan Rong ingin bertindak sembarangan, dia akan segera menjatuhkannya dan menyuruhnya pergi. Dia akan pergi lebih awal dengan alasan merasa tidak enak badan. Hasil, celepuk. Setelah Tuan Rong mendengar pertanyaan Ye Tianzong, dia sangat tersentuh sehingga dia langsung berlutut di tanah. Dia memeluk pahanya dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, "Saya tahu saya benar. Anda bukan hanya seorang master di bidang bisnis, tetapi seorang bakat yang dapat memahami segalanya. Pikiran saya, Anda semuanya dapat ditebak dengan benar. Jika kita belum pernah bertemu di tempat Song Lingling sebelumnya, aku akan ragu apakah kamu sudah menyelidiki situasiku sebelumnya." "Oh." Ye Tianzong tercengang. "Saya melihat sekeliling dan melihat istri saya dan yang lainnya masih sibuk. Jika mereka melihat bentuknya di sini, mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Oleh karena itu, dia tidak berani menunda, dan segera membantu Tuan Rong berdiri, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara pelan, "Karena tebakanku benar, waktu kita terbatas, jadi kita akan membahas beberapa detailnya secepatnya. Ya ampun, ibu dan yang lainnya akan melakukannya. Setelah kamu datang ke sini, kamu harus bekerja sama denganku dalam memainkan peran ganda." "Ya, aku akan mendengarkanmu, aku akan mendengarkanmu." Tuan Rong ketakutan. Hati yang tadinya menggantung akhirnya rileks. Awalnya, dia mengira ketika dia datang ke sini malam ini dan tiba-tiba bertemu Ye Tianzong, rencananya akan tertunda. Jika pihak lain marah dan tidak lagi memilih untuk bekerja sama dengannya, kerugiannya tidak dapat dibayar dengan uang. Lagi pula, menurutnya, memenuhi keinginan adalah hal yang paling penting, tidak peduli itu uang atau bukan. Faktanya, dengan adanya Ye Tianzong, dia tidak percaya bahwa dia akan gagal. "Namun, Tuan Ye, karena Chunkin ini adalah ibu mertua Anda, saya khawatir tidak baik jika saya datang ke sini hari ini untuk mengelak. Selain itu, tampaknya dialah yang paling kuat di keluarga Anda. Jika dia tidak setuju, tidak ada yang bisa kamu lakukan, jadi tidak butuh." Ye Tianzong tahu apa maksudnya. Namun, jika Anda ingin mengendalikan Zhang Chunkin, cara terbaik adalah mengalahkannya terlebih dahulu. Jadi, mendengar kekhawatiran Tuan Rong, Ye Tianzong melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Anda tidak perlu mengubah apapun, cukup ikuti rencana yang telah Anda tetapkan. Bukankah Anda di sini untuk mengabaikan kerja sama pihak lain? Lalu Anda mundur saja. Ah, jangan tidak sabar, dengarkan saja apa yang ingin saya katakan. Jika perkiraan saya benar, setelah Anda mengatakan ini, pihak lain pasti akan menghancurkan kaserole dan menanyakan kebenarannya. Lalu, kata Anda, ketika Anda datang ke Linceng, kamu harus memberi penghormatan kepada dermaga terlebih dahulu. Jika Anda ingin meningkatkan kerjasama, Anda harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Kamar Dagang Linceng, yaitu ayah saya. Hanya dengan cara ini saya dapat menyelesaikan konflik di antara mereka. Selebihnya serahkan padaku. Aku yang tangani, dan kalian tinggal menonton saja tayangannya. Tentu saja kerjasama antara kalian dan aku harus terus berlanjut, semuanya akan tetap seperti biasa, tidak akan ada masalah." Ye Tianzong melirik ke arah waktu. Cui Haoyang akan tiba sekitar beberapa menit lagi. Harus bisa terhubung dengan mulus. Setidaknya, saat membahas masalah ini, kedatangan pihak lain berarti dia bisa mengambil posisi Dongguo. Jika saatnya tiba,
mari kita lihat bagaimana akhir dari Zhang Chunkin ini. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Tuan Rong merasa luar biasa. Namun, identitasnya adalah salah satu yang sangat dia hormati di matanya. Oleh karena itu, Anda harus menuruti apapun yang dikatakannya. Dalam hal ini, lakukan apa adanya, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Ye, saya akan mendengarkan Anda. Selama Anda bahagia, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Selama tidak mempengaruhi kerjasama kita, saya pribadi tidak masalah. Perjanjian baru saja selesai di sini. Keluarga Ren Yurou, yang bertanggung jawab menyajikan teh dan air, semuanya kembali satu demi satu. Ada teh, kue kering, dan buah-buahan. Melihat Ye Tianzong mengobrol dengan Tuan Rong, mereka berdua mengira mereka mengobrol dengan baik satu sama lain. Ketika dia datang, Zhang Chunkin berkata secara spesifik, Tuan Rong, bagaimana dengan menantu saya? Saya tidak boleh main-main atau mengatakan hal yang tidak masuk akal kepada Anda, bukan? Masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, Ye Tianzong selalu bermain tidak sesuai dengan akal sehat dan melakukan beberapa tindakan luar biasa, yang membuatnya sangat pasif. Misalnya saja sekarang, baik anak perempuan maupun suami, mereka dulunya menuruti perintah, namun sejak bertemu dengan pria ini, mereka sering berkontradiksi, bahkan hampir bertengkar dengan diri sendiri barusan. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia merasa seolah-olah ada pisau yang ditusuk di hatinya. Apalagi sekarang Tuan Rong menurutnya adalah mercusuarnya, jika hal ini bisa dipromosikan pasti akan sangat membantu karirnya di masa depan. Oleh karena itu, menurutnya, segala hambatan yang menghalanginya harus disingkirkan. Pada saat itu, dia malu membiarkan orang bodoh ini menemani Tuan Rong, tetapi pada saat itu, anak panahnya ada di tali dan harus ditembakkan. Sudah dikatakan karena alasan ini, dan Tuan Rong juga memiliki kasih sayang tertentu. Untuknya, jadi dia hanya bisa membuat kesalahan jika bisa, dan melakukannya sebagai upaya terakhir. Oh, tidak, saya melakukan percakapan yang sangat menyenangkan dengan Tuan Ye. Semua orang juga banyak bicara, aku merasa sangat senang bisa mengenal kalian, sangat bahagia. Yah, karena Tuan Rong tertarik, ayo, silakan minum teh. Ada buah-buahan dan kue-kue di sini untuk kamu coba. Ini semua kami persiapkan dengan hati-hati, dan rasanya sangat enak. Mendengar, Ren Yurou dan Ren Dongguo merasa lega. Meskipun mereka percaya bahwa Ye Tianzong memiliki rencana sejak lama, setelah menderita kehilangan Zhang Chunkin, mereka juga khawatir jika hal ini tidak dikatakan dengan baik, hal itu dapat mempengaruhi penilaian Zhang Chunkin. Ketika saatnya tiba, jika situasinya menjadi tegang, keluarga akan mendapat masalah. Jika tidak ada keterbukaan, akhirnya menjadi skandal keluarga. Sebaiknya hal semacam ini tidak dipublikasikan dengan mudah. Lagi pula, ada orang luar di sini. Dan semua orang di villa, termasuk Fubo dan lainnya, juga sudah terbiasa. Meskipun orang lain tidak mengatakannya dengan mulut, hati mereka sama seperti Ming Jing. Ya, oke, terima kasih, terima kasih. Setelah bernegosiasi dengan Ye Tianzong, suasana hati Tuan Rong tidak seberat sebelumnya, tetapi dia tetap sangat tenang. Setelah mengangguk, dia mengambil barang-barang ini dan mulai makan dan minum. Dan orang lain juga bersorak dan mengobrol, bersenang-senang. Beberapa menit berlalu. Sampai Ye Tianzong merasa Cui Haonian akan datang, rencananya harus dilaksanakan sesegera mungkin. Oleh karena itu, ketika beberapa orang bercanda, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata terlebih dahulu, bagaimana dengan itu, Tuan Rong, karena Anda adalah tamu terhormat ibu saya, Anda berada di industri kecantikan, dan grup kecantikan kami di Lingcheng, mereka adalah semua ada di tangan ibuku. Dia mengendalikan saluran penjualan akhir, dan kamu adalah raksasa dalam pengembangan bahan mentah, jadi kombinasi kalian berdua harus dianggap sebagai aliansi yang kuat. Jadi, apa rencana akhirmu? Ya, Tuan Rong, bisakah Anda memberi saya nasihat? Ren Yurou mengikuti. Dan ini sudah dibicarakan demi kerjasama. Ren Dongguo memang berniat mengacaukan masalah ini, namun masalahnya sudah mencapai titik ini, dan tidak ada gunanya memikirkannya. Dia hanya bisa mengikuti jejak Ye Tianzong. Keduanya mereka mengajukan pertanyaan pada saat yang sama, dan dia juga tidak mau ketinggalan. Dia segera menindaklanjuti dan berkata, Tuan Rong, kami sangat tulus. Oleh karena itu, saya harap Anda tidak berbasa-basi di percakapan selanjutnya, bicaralah terus terang. Lihat apa yang Anda katakan. Tuan Renrong telah menyelesaikan semua detailnya dengan saya, dan sekarang dia ada di sini untuk menandatangani kontrak. Tidak masalah jika saya memberitahu Anda detailnya.
Lebih baik beritahu mereka dan beritahu mereka bahwa saya memilih untuk bekerja sama dengan Anda. Betapa bijaknya Anda bekerja sama. Zhang Chunkin sangat percaya diri. Setelah mengatakan ini, dia memandang Tuan Rong dengan ekspresi sungguh-sungguh. Sebagai Tuan Rong, dia awalnya akan menolak hari ini. Selain itu, Ye Tianzong masih di sini, dan dia juga mendukung keputusannya. Dia benar-benar bertanya-tanya obat apa yang Ye Tianzong jual di labu ini. Namun, karena saya telah menyetujui pihak lain dan saya juga yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk menangani semua ini dengan baik, saya mengangguk dan berkata, sebenarnya, percakapan antara Tuan Zhang dan saya pada awalnya adalah bahwa kami akan melakukannya membagi dana menjadi 2, kira-kira. Setiap perusahaan berinvestasi 200 juta. Dalam hal sumber daya, saya akan bertanggung jawab atas semua investasi, sementara pihak Anda hanya membutuhkan pengaturan penjualan yang memadai. Apa kamu mendengar saya? Dana 200 juta. Zhang Chunkin menerima kata-kata tersebut dan melanjutkan, sekarang momentum perkembangan toko kecantikan kami sangat bagus. Jika saya ingin menggunakan uang ini, saya dapat mendiskusikannya dengan Nona Gu. Dia berkata bahwa selama keluarga saya setuju, mereka bisa bermalam Stargate juga akan memberikan dukungan tanpa syarat, jadi uang tidak menjadi masalah. Kuncinya adalah memiliki bahan bakunya, ditambah dengan penjualan toko kecantikan kita, pasti akan membuat. Maaf, Tuan Zhang. Saya pikir kerja sama kita tidak bisa dilanjutkan lagi. Hasil. Sebelum Zhang Chunkin menyelesaikan sumpahnya, kata-kata Tuan Rong tiba-tiba disela, menyebabkan Zhang Chunkin sedikit terkejut. Ren Yurou dan Ren Dongguo masih berspekulasi kapan Ye Tianzong berencana untuk mengambil tindakan. Ketika mereka tiba-tiba mendengar kata-kata ini, mereka merasa aneh dan pada saat yang sama diam-diam bahagia di dalam hati mereka. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Zhang Chunkin adalah dengan membiarkan pasangannya secara sukarela melepaskan kerjasamanya. Dengan cara ini, dia tidak akan punya alasan untuk bertahan, yang tidak hanya akan mencegah Gu menderita kerugian, tetapi juga tidak akan menyebabkan kerugian. Keluarga menderita, ada kesenjangan dalam keharmonisan. Tentu, di hadapan orang lain, Ye Tianzong mengetahuinya dengan baik. Pada saat yang sama, saya sangat puas dengan kinerja Tuan Rong dan waktunya tepat. Jika dia ingin menyembunyikannya lagi, dia mungkin perlu mengingatkannya lagi. Namun kini, ayah dan anak perempuan Ren Dongguo secara alami memiliki ekspresi yang rumit, bahagia dan khawatir. Sulit membayangkan betapa marahnya Zhang Chunkin saat ini. Kata-kata yang dia ucapkan tiba-tiba terhenti. Setelah melirik ketiga orang itu, dia berbalik dan menatap Tuan Rong. Meskipun ada perasaan campur aduk di hatiku, aku merasa seperti akan melompat keluar. Namun, dia sudah dewasa, dan Tuan Rong ini bisa dikatakan sebagai sedotan penyelamat hidupnya. Sebelum dia memahami masalahnya dengan jelas, dia tidak bertindak membabi buta, tetapi menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum, dan bertanya, Tuan Rong, saya tidak mendengar dengan jelas tadi. Apa yang Anda katakan? Apakah saya berhalusinasi? Tidak, aku berbicara dari hatiku. Ketika dia mengatakan itu, Tuan Rong sudah berdiri dan memandang Ye Tianzong secara khusus untuk memastikan bahwa dia tidak merasa tidak senang dengan cara apapun. Sepertinya dia sangat puas dengan apa yang dia lakukan. Dalam hal ini, pikiran batin Zhang Chunkin tidak penting baginya, yang penting dia bisa mengikuti keinginan Ye Tianzong dan menangani masalah ini dengan baik. Sudah kubilang, kamu dan aku tidak bisa bekerja sama. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Ada 2 poin utama. Salah satunya adalah saya sudah bekerja sama dengan orang lain sebelumnya, jadi saya tidak bisa bekerja sama dengan Tuan Zhang. Satu hal lagi, dan yang lebih penting, pihak lain memiliki izin dari Presiden Kamar Dagang Lin Cheng, tetapi Anda tidak memilikinya. Jadi, kalau saya datang ke kota untuk berbisnis, harus legal dan patuh. Bab 416. Cukup menyenangkan untuk menambahkan drama pada diri Anda sendiri. Saat itu, saya hanya memintanya untuk menceritakan apa yang diperintahkan Ketua Kadin. Tanpa diduga, dia benar-benar mengeluarkan Song Lingling dan perusahaannya. Untungnya, hal itu tidak berbahaya dan bahkan dapat membawa kesenjangan psikologis yang lebih besar pada Zhang Chunkin. Tapi Ye Tianzong tidak menyukai metode pembunuhannya terlebih dahulu dan kemudian pamer. Dia agak egois, cara ini bisa dilakukan sendiri, tapi jika orang-orang di bawahnya melakukannya, maka dia akan kehilangan kendali dan mengembangkan segala sesuatunya ke arah yang baik, yang mungkin tidak buruk. Namun jika dia melakukan kesalahan, hal ini akan bertentangan dengan rencana yang telah ditetapkannya, dan konsekuensi akhir dari operasi semacam itu mungkin tidak dapat diperkirakan.
Maafkan dia sekarang. Dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menimbulkan masalah baginya. Ketika saya melihat ke belakang, saya akan memberi Anda semua instruksi. Meskipun dia bukan bawahannya, tetapi hanya disebut sebagai mitra, Ye Tianzong masih membutuhkan kendali mutlak. Otorisasi dari Presiden Kamar Dagang. Ya, apakah kami dari Lin Cheng? Sebagai Presiden Kamar Dagang, Ren Dongguo cukup peka terhadap 4 kata ini. Oleh karena itu, setelah mendengar ini, dia langsung berdiri dan bertanya tidak percaya. Ren Yurou juga berdiri dan melirik Ye Tianzong, dia tahu betul bahwa dia pasti berada di balik semua ini. Namun, ini baru pertama kalinya dia dan Tuan Rong bertemu. Hanya setelah beberapa patah kata, dia mampu membuat pihak lain menyerah dan bahkan mengikuti keinginannya. Hal ini tampak aneh tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Namun, sekarang masalahnya sudah selesai, dia masih perlu bertanya dengan jelas. Sebab, ketika pihak lain mengucapkan kata-kata tersebut, sudah bisa diduga sang ibu saat ini sudah hampir di ambang kehancuran, dan gunung berapi tersebut akan segera meletus. Tuan Rong, apakah Anda belum berpikir jernih? Mengapa saya mendengar sesuatu yang sedikit membingungkan? Karena Anda tidak ingin bekerja sama dengan kami, apakah Anda datang ke sini malam ini untuk memberitahu kami secara spesifik? Ren Yurou bertanya. Pada saat yang sama, dia juga mencondongkan tubuh ke depan Zhang Chunqin dan berkata dengan suara rendah, "Bu, jangan terlalu bersemangat dulu. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan dengan jelas. Jangan bertindak terlalu tergesa-gesa. Ada solusi untuk semuanya. Itu tidak boleh impulsif. Dia sudah mengulangi masalah ini. Apalagi yang perlu dikatakan? Aneh. Aku sempat ngobrol baik dengannya sebelumnya, tapi kenapa dia tidak senang dalam sekejap? Jika Anda masih memberitahu kami 2 alasan yang kedengarannya bagus itu, bukankah Anda mencoba membuat kami frustrasi? Apa yang Anda lakukan? Ngomong-ngomong soal..." Zhang Chunqin tiba-tiba mengepalkan tinjunya, berbalik, memandang Ye Tianzong yang memiliki wajah acuh tak acuh, dan bahkan senyuman di wajahnya, mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, "Itu dia. Pasti si bodoh ini. Sebelumnya, kita akur baiklah. Namun, saat kami pergi mencari makan, si idiot ini mengobrol dengannya, dan dia pasti mengatakan beberapa hal yang tidak kondusif bagi kami, seperti hubungan antara keluarga Ren, restoran hotpot, dan produk kecantikan. Kekurangan kantor pusat menyebabkan pihak lain ragu-ragu, sehingga mereka ingin berhenti. Itu dia. Itu pasti dia." Ketika sampai pada kegembiraan, Zhang Chunqin siap untuk mengutuk. Tapi Ren Yurou masih berusaha mencegahnya, dan di saat yang sama, dia terus menatap Ye Tianzong, berharap dia bisa datang untuk menyelamatkannya. Seharusnya dialah yang menyelesaikan masalah, tapi dialah penyebabnya, apalagi ibuku adalah ember api yang bisa terbakar jika disentuh. Tapi Ye Tianzong menutup telinga. Berpura-pura tidak bersalah, dia mengambil alih pertanyaan Ren Dongguo dan melanjutkan, "Tuan Rong, kami baik-baik saja sebelumnya. Bukankah perubahan pikiran Anda yang tiba-tiba agak tidak masuk akal? 2 alasan yang baru saja Anda kemukakan, saya benar-benar tidak mengerti, bisakah Anda menjelaskannya dengan lebih jelas dan mudah dipahami?" Postur. Mendengar pertanyaan Ye Tianzong. Ren Dongguo bukanlah orang bodoh, dia samar-samar merasa bahwa hal-hal ini seharusnya ada hubungannya dengan Ye Tianzong. Lagi pula, ketika dia pernah berkonflik dengan Zhang Chunqin sebelumnya, jika dia tidak mengatakan bahwa dia dapat membuat reputasinya sebagai Presiden Kamar Dagang sesuai dengan namanya, dia mungkin benar-benar telah mengalahkan Zhang Chunqin. Alhasil, kini ia kebingungan dan terlibat masalah Kadin. Ia dan Tuan Rong baru saja bertemu, dan obrolannya hanya berlangsung beberapa menit. Mungkinkah ia bisa diikut sertakan dalam pihak lain dan digunakan untuk saya gunakan? Ini tidak bisa lagi dikatakan mengejutkan. Itu sebanding dengan monster. Jika masalah ini berhasil, saya khawatir saya tidak seharusnya memanggilnya menantu, tetapi haruskah saya memanggilnya ayah? Bagaimana saya bisa begitu berbudi luhur dan mampu memiliki menantu yang begitu baik? Tuan Ye, Tuan Zhang, kalian berdua. Saya baru saja menegaskan bahwa saya adalah seorang pengusaha dari ibu kota provinsi. Kalau saya ingin mengembangkan merek sendiri di sini, saya harus memanfaatkan kondisi lahan dan pembangunan di kota. Oleh karena itu, saya harus melalui jika mereka tidak setuju dengan persetujuan Kadin, maka prosedur persetujuan dari departemen terkait tidak akan lolos. Oleh karena itu, seberapapun kita berdiskusi, semuanya akan seperti cermin dan hanya omong kosong belaka. Apakah ada yang salah dengan itu? Ini memang benar. Namun pemenggalan kepala.
Chunkin masih mencium sesuatu yang tidak biasa dan bertanya, Tuan Rong, bukankah ini versi yang kita bahas sebelumnya? Perusahaan Anda sudah memiliki pengalaman di bidang ini, jadi Anda tidak boleh membuat merek sendiri. Apakah Anda menggunakan ibu kota provinsi sebagai milik Anda? Kenapa kamu tiba-tiba berkata ingin melakukannya di Lincheng? Katakan yang sejujurnya. Anda adalah tamu saya, dan saya menghormati keputusan apapun yang Anda buat. Apakah orang bodoh ini mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya Anda katakan kepada Anda, dan itulah sebabnya Anda tidak mau bekerja sama dengan kami? Jika demikian, jika Anda punya masalah, katakan saja. Baik itu soal rasio kontribusi modal atau alokasi sumber daya dan koneksi, Anda bisa memberi tahu saya. Selama masih dalam kisaran wajar yang bisa saya terima, saya tidak akan menolak. Zhang Chunkin masih menyimpan secercah harapan dan berusaha menghalangi Rong. Tetapi Tuan Rong melambaikan tangannya dan berkata, awalnya adalah keputusan saya sendiri untuk melakukannya di ibu kota provinsi. Namun, kemudian, setelah Dewan Direksi setuju, diputuskan untuk menempatkan pangkalan di Lincheng. Jika tidak, bagaimana ini bisa dianggap sebagai merek independen? Lagi pula, masalah ini adalah pendapat pribadi saya dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Ye. Lagi pula, saya melakukan percakapan yang baik dengannya. Ketika dia baru saja berbicara tentang Anda, dia penuh pujian, memuji Anda sebagai ibu yang baik dan wanita yang cakap dalam karir Anda. Sayangnya kualifikasi Anda itu tidak cukup, dan saya sudah mempunyai partner lain, jadi mohon maaf kita tidak ditakdirkan untuk bersama kali ini, tapi semoga ada peluang ke depannya. Setelah mengatakan itu, Tuan Rong menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan berdiri, menunjukkan bahwa dia akan pergi kapan saja. Namun, Ren Dongguo masih bingung dengan semua ini. Dia segera melangkah maju dan bertanya dengan nada menghalangi, Tuan Rong, tolong jelaskan dulu. Saya tahu tentang persetujuan kamar dagang ini. Namun, sekarang kamar dagang kita perdagangan memiliki semua kekuasaan, semuanya berada di tangan Sekretaris Jenderal. Siapa perusahaan koperasi lain yang Anda maksud? Jika Anda bisa memberitahu saya ingin mendengar. Ya, beritahu saya perusahaan mana itu. Jika kamu tidak bisa memberitahuku, maka aku masih berpikir bahwa orang bodoh ini berada di balik masalah ini. Kamu salah paham. Zhang Chunkin tidak menyerah dan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Tuan Rong melirik ke arah Ye Tianzong, dan setelah menerima anggukan dari pihak lain, dia berkata tanpa komitmen, Sanda Beauty Cosmetics juga harus memiliki bobot tertentu di kota Lincheng Anda. Toko Anda bertanggung jawab atas penjualan, sedangkan toko mereka berorientasi langsung kepada konsumen. Bagi yang sudah melakukannya bisa bersaing dengan Anda dalam hal tenaga pengajar dan dana yang cukup. Yang lebih penting, mereka memang sudah mendapat izin dari Kadin. Saya tidak peduli apakah itu diberikan oleh Kadin Presiden atau Sekretaris Jenderal. Singkatnya, dengan dokumen izin bea cukai ini, penciptaan merek kami akan dimungkinkan. Kecantikan Sangda. Mendengar ini, Zhang Chunkin sedikit terkejut, dia memang mendengarnya. Banyak hal yang sudah saya lakukan, apalagi akhir-akhir ini, dan menjadi pusat perhatian, saya juga mempertimbangkan tekanan persaingan antar rekan-rekan, jadi saya ingin mengembangkan bisnis lain, dan saya tidak ingin hanya duduk diam menunggu kematian. Sepertinya dia sudah memikirkan masalah ini dan itu tidak ada hubungannya dengan si bodoh itu. Namun, dia akhirnya mencapai titik ini, dan dia tidak mau menyerah begitu saja. Oleh karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Tuan Rong, jangan khawatir. Kedua keluarga kami sebenarnya memiliki kekuatan yang sama. Namun mengenai masalah utama kamar dagang, kami memiliki hak untuk berbicara. Karena, suamiku, Ren Dongguo, adalah presiden kamar dagang di kota Lincheng. Zhang Chunkin sebenarnya berinisiatif memblokir lapisan cahaya ini. Ren Yurou sangat terkejut, dan Ren Dongguo juga memberinya pandangan tinggi. Namun, Tuan Rong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga telah menanyakan tentang masalah presiden, tetapi saya sedang memikirkan identitasnya, jadi saya datang ke sini hari ini hanya untuk mengatakan sesuatu. Namun, hanya dalam nama, tanpa kekuatan menyetujui, sama saja dengan tidak. Sama saja. Jadi, jangan mempersulit saya. Masalah ini sudah selesai dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu mengatakan bahwa sebagai presiden, kamu tidak memiliki kekuatan nyata. Mengapa aku, Zhang Chunkin, menikah dengan pecundang seperti kamu? Secercah harapan terakhir hancur, menyebabkan Zhang Chunkin menjadi sangat marah dan memukuli Ren Dongguo dengan ekspresi merintih di wajahnya. Penampilan. Ren Yurou terjebak di tengah-tengah dan tidak tahu bagaimana menjadi berwibawa.
Dia hanya meminta bantuan Ye Tianzong, berharap dia bisa menemukan solusi lain. Terutama Ren Dongguo, meski ia tidak terlalu optimis dengan kelakuan istrinya yang biasa. Namun di saat-saat kritis, sebagai seorang suami dan seorang laki-laki, ia tak berdaya, rasa frustasi yang parah bahkan membuatnya meragukan dirinya dan kehidupannya. Tianzong, ini. Dia hampir bertanya, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dapat mengkonsolidasikan posisi Anda? Sekarang, apakah itu untuk menyelamatkan bisnis ini atau untuk mengangkat kepala di depan istrinya? Dia berharap dapat membalikkan keadaan. Ye Tianzong mengetahuinya dengan baik. Dia mengangguk sedikit, mengisyaratkan untuk tidak cemas, lalu berjalan mendekat, memandang Tuan Rong, dan bertanya, Tuan Rong, dapatkah saya memahami ini? Jika keluarga kami juga dapat memperoleh izin dari kamar dagang, pada saat yang sama, itu juga bisa lebih baik jika Anda mengambil kendali kamar dagang. Apakah Anda bersedia bekerja sama dengan kami? Bersambung.